Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa biqur'anin kasyamsi wa duhaha wa bisunnatin kal qamari faman sara 'alaiha sara fi daw'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhuma sara fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratul kiram, para alim ulama, para asatid, jamaah salat tarawih Masjid Jakarta Islamic Center rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk malam yang ketiga. Mudah-mudahan amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan bulan Ramadan ini dengan sempurna. Adapun materi yang saya sampaikan pada ceramah tarawih pada malam hari ini adalah amaliyah prioritas di bulan Ramadan ini. Ibaratnya kita di bulan Ramadan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di sebuah bazar, di mana bazar itu gratis. Kita disuruh milih yang makanan yang mana, makanan yang lezat yang mana yang kita harus utamakan, yang kita dahulukan, yang kita pilih. Juga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memanjakan hambanya. Bulan ini adalah bulan keberkahan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa diijabah, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setan-setan diborgol pada bulan ini. Ibadah sunnah pahalanya seperti fardu lipat gandakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan setiap kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan 1000 oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak bersedekah 10 ribu sama dengan 10 juta di luar bulan Ramadan. Menghatamkan Al-Quran 1 kali di bulan Ramadan sama dengan 1000 kali di luar bulan Ramadan. Nah, lalu ibadah apa yang kita harus prioritaskan di bulan ini? Yang pertama yang kita harus prioritaskan di bulan ini adalah Siam itu sendiri, adalah puasa. Karena memang bulan ini bulan puasa. Puasa itu apa? Puasa itu menahan dari makan, berhubungan intim dengan istri sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Lalu apakah puasa itu hanya itu saja? Kalau seperti itu puasa siapapun bisa. Jangankan manusia, hewan pun bisa. Kalau hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan intim dengan istri. Namun lebih dari itu minimal bagi kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, berpuasa itu adalah anggota tubuh kita ini berpuasa. Mata berpuasa dari melihat yang haram, lisan kita berpuasa daripada berkata yang dusta,
daripada sumpah serapah, dari berkata kasar, dari berbicara porno. Kaki kita juga berpuasa untuk berjalan untuk menuju maksiat. Semua anggota tubuh kita ini berpuasa, kuping berpuasa. Itulah puasa. Dan puasa ini adalah satu ibadah yang diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala milik Allah. Ya, Pak. Salat tidak dikatakan as-salatu li, enggak. Wah, salat itu milikku, enggak. Memang itu untuk Allah. Kenapa yang diklaim milik Allah oleh Allah Subhanahu wa taala hanya puasa? Haji itu lillah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, hanya untuk Allah. Tapi tidak diklaim khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan saya yang akan membalas. Artinya ibadah puasa ini pahalanya tidak dicatat oleh malaikat. Malaikat tidak ikut intervensi mencatat pahala puasa. Yang mencatat pahala puasa ada di catatan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini amal rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita bisa lihat, bisa selfie salat. Haji apalagi bisa selfie. Sedekah bisa dipoto. Tapi adakah orang selfie karena puasa? Puasa selfie saya puasa, gak ada. Ini rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diklaim oleh Allah, puasa ini ana as-saumu li wa ana ajzi bihi. Oleh karena itu pada bulan ini kita sedang mesra dengan Allah. Sedang rahasia-rahasiaan dengan Allah. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebulan ini. Jangan sampai gagal puasa kita. Artinya belum tentu para jamaah sekalian kita panjang umur bisa berjumpa dengan bulan puasa yang akan datang. Anggaplah puasa ini adalah puasa yang terakhir bagi kita. Panjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah prioritas di bulan Ramadan ini adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Memang Ramadan ini menjadi bulan mulia, bulan istimewa, karena di bulan ini Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan ini, maka bulan ini menjadi bulan yang paling mulia. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Al-Quran pasti yang mulia, pasti yang paling mulia. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang paling mulia, Nabi penutup para anbiya wal mursalin? Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran itu kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita banyak membaca Al-Quranul Karim karena memang ini bulan Al-Quran. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita yang fasih baca Al-Quran tidak hatam satu Al-Quran. Ulama salaf dulu, imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, setiap bulan Ramadan itu di manaqib Imam Syafi'i kalau kita baca
Al-Imam Asy-Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan itu 60 kali. Berarti berarti setiap hari 2 kali hatam. Kita jelas tidak bisa meniru Imam Asy-Syafi'i 60 kali hatam. Kalau bisa ya 10 kali, gak bisa 10 kali, 5 kali, gak bisa 5 kali, 1 kali hatam sebulan ini. Kalau Bapak tidak bisa hatam sebulan, baca 10 juz. 10 juz gak bisa, gimana Pak? 10 juz gak bisa, sejuz Pak Ustadz, gak bisa saya, bisanya sejuz. Baca juz amma, ulang-ulang itu, Pak Ustadz saya nggak bisa. 1 juz nggak bisa. Bisanya apa? Sudah dari alhaakumut takasur sampai wadduha. Wadduha juga nggak bisa Pak Ustadz. Parah. Sudahlah, dari alhaakumut takasur sampai qul a'udzu birabbin nas. Nggak bisa Pak Ustadz. Qulhu baca terus. Kulhu nggak bisa Pak Ustadz, mati aja sampean. Jadi orang Islam Al-Quran bulan Ramadan hanya segitu. Jadi yang kedua amal prioritas di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang menjadi syafi', menjadi penolong. Terutama Al-Quran itu dibaca di bulan Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, amal prioritas di bulan Ramadan ini adalah sedekah. It'amut ta'am terutama. Memberikan makan, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di bulan puasa ini ibu-ibu, bapak-bapak ngantarkan 10 box nasi ke Masjid Jakarta Islamic Center, lalu dimakan oleh orang yang berpuasa, dibuat buka puasa, berarti puasa Anda pada hari itu 11 hari. Kalau Anda mengantarkan ke Jakarta Islamic Center 100 box, berarti berpuasa 100 hari. Artinya apa? Karena mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Itulah it'amut ta'am. Makanya sedekah. Banyak memperbanyak sedekah di bulan ini. Karena sedekah itu bukti bahwa puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang sudah jiwanya ini ada perasaan kasih sayang terhadap fuqara dan masakin. Memang di antara tujuan puasa, karena dalam puasa ini, dalam ibadah puasa ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, 1 bulan ini umat Islam tidak pandang kaya, tidak pandang miskin, tidak pandang pejabat, tidak pandang rakyat. Siapapun merasakan yang namanya lapar. Bahwa lapar itu tidak enak, lapar itu menyakitkan, lapar itu tidak nyaman. Itu dirasakan oleh orang yang kaya sekalipun. Walaupun banyak duit, walaupun di kulkas segala macam makanan ada, nahan pada saat itu, merasakan lapar. Diharapkan ada di dalam jiwanya, di dalam hatinya, ada perasaan iba kepada saudaranya yang miskin, yang fakir. Oh iya, kalau saya lapar hanya sebulan ini, saudara saya yang miskin, fakir miskin,
bertahun-tahun lapar, timbul perasaan ingin memberi, timbul perasaan sedekah, timbul perasaan ingin menolong. Nah, menolong, memberikan sedekah, infak, zakat, itu adalah sebagai bukti ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa hebat, qiyamul lailnya hebat, tapi urusan sedekah, urusan ibadah sosial nol. Jangan-jangan semua rangkaian ritualnya, ibadah ritualnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak hanya soleh ritual saja, kesolehan ritual tidak hanya ritual saja, akan tetapi juga dituntut kesolehan sosial. Makanya sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu la yadkhulul jannata walau kana abida. Pak, orang bakhil, orang pelit, orang medit, koret, apalagi? Kata orang India, merege hese, susah untuk ngasih. Jangan-jangan semua rangkaian ibadah ritual itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakhil dia, pelit dia, tetap saja masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mau sedekah. Walladzina yaknisuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang hanya menyimpan emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan dia tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabasyirhum bi'adzabin alim. Fabasyirhum, maka berita, kasih tahu bagi dia dengan azab yang sangat pedih. Seperti apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, nanti dia dipanggang di api neraka. Pak, orang pelit nih, ancaman bagi orang pelit. Fatukwa biwajibahum, maka disetrika bagian depan, mukanya disetrika, dadanya disetrika, dengan hartanya itu jadi setrika dari api neraka. Kenapa wajah? Kok enggak tangan, kok enggak kaki? Wajah dulu. Karena orang kalau sudah banyak duit, wajahnya beda. Ya Pak ya? Beda enggak wajahnya orang miskin dengan wajahnya orang kaya? Beda. Cara ketawanya aja lain. Ketawanya orang banyak utang dengan ketawanya orang kaya lain. Duduknya aja beda, yang banyak hutang dengan yang enggak, orang-orang kaya beda. Maka yang disetrika pertama, yang ketawa berseri-seri tapi pelit, tawa terus, wajahnya disetrika dengan hartanya. Yang kedua apa? Fatu yauma fatukwa biha jibahum wa junubuhum, lambungnya disetrika. Lambungnya disetrika pakai hartanya yang jadi api. Kenapa lambung? Karena bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, orang itu kalau sudah kaya gayanya beda. Kalau dulu masih miskin, makan di warteg 10.000 cukup. Ya, makan pagi-pagi nasi uduk dengan ote-ote sudah cukup. Tapi kalau sudah kaya beda, makannya sekali duduk di restoran habis 1 juta. Menu yang paling enak habis 1,5 juta. Makanya yang begini ini tidak ingat dia makan yang enak-enak, tidak ingat kepada saudaranya yang fakir dan miskin, maka disetrika lambungnya. Waduhuruhum, punggungnya juga disetrika. Kenapa punggung? Ya Pak, karena banyakkan orang itu kalau sudah kaya lupa kepada orang yang berjasa sama dia. Lupa. Bahkan mertua yang membantu dulu dia, teman yang membantu dia, lupa dia. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
disetrika punggungnya. Hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah yang engkau simpan-simpan menjadi api. Oleh karena itu saya simpulkan sekali lagi, bulan puasa ini adalah bulan sedekah. Cukup 3 ini amal prioritas. Yang pertama itu puasa, yang kedua qiraatul Quran, yang ketiga banyak sedekah. Saya kira inilah yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal yang barokah, sehingga kita dapat berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat pada bulan ini. Dan mudah-mudahan penyakit virus corona yang berkepanjangan ini, kita mohon kepada Allah di bulan-bulan istijabah ini, di malam-malam istijabah seperti ini, mohon kepada Allah mudah-mudahan diangkat penyakit ini oleh Allah Subhanahu wa taala dari permukaan bumi ini, sehingga kita hidup normal. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.